5 syarat saham yang bisa di-hold selamanya dan diwariskan. Mau tahu? Simak video ini selengkapnya ya. Hai, thank you sudah klik video ini. Mace Saham merupakan channel yang membahas dunia saham. Akan ada video baru setiap hari dengan 2 materi utama secara bergantian, yaitu edukasi dan review saham. Sekian intronya dan mari kita masuk ke videonya. Pasar saham memang lebih banyak trader dibandingkan investor. Sebenarnya sah-sah saja, yang penting intinya bisa dapat profit. Tapi satu poin yang harus diingat bahwa pasar saham pada dasarnya merupakan instrumen investasi jangka panjang. Artinya, meski kamu senang trading jangka pendek, tidak ada salahnya mengalokasikan dana untuk jangka panjang. Nah, masalahnya tidak semua saham bisa di-hold dalam jangka panjang. Ada beberapa kriteria yang menurut Mimin harus diperhatikan. Di video ini, Mimin mau sharing beberapa kriteria dari sudut pandang sendiri. Semoga bisa membantu kamu dalam memilih saham yang bisa di-hold selamanya ya. Poin pertama, manajemen yang bertanggung jawab. Cari perusahaan yang manajemennya punya moral dan skill. Pertama, cek dulu moralnya, baru skillnya. Jangan terbalik ya. Ingat, pasar saham itu beresiko. Jangan kita tambah lagi resikonya dengan membeli saham yang manajemennya aneh-aneh. Manajemen itu seperti perwakilan kita di perusahaan. Mereka yang pimpin bawahannya, mereka juga yang ambil keputusan. Kalau manajemennya bermasalah, kemungkinan besar perusahaannya juga bermasalah. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara cek kualitas manajemennya? Ada 3 cara. Pertama, ketik di Google nama pemimpin perusahaan dan lihat apakah ada yang berkaitan dengan kasus hukum. Kedua, cek kinerja perusahaan saat manajemen itu memimpin. Apakah baik-baik saja atau ada potensi manipulasi kinerja yang legal? Ketiga, cek apakah manajemen ini punya saham perusahaan atau tidak. Biasanya kalau sahamnya banyak, besar kemungkinan manajemen itu pasti cenderung bisa dipercaya. Poin kedua, market leader dan punya keunikan. Setelah tahu kualitas manajemen, baru kamu lihat kondisi perusahaannya. Di poin ini, kamu perlu cek apakah perusahaan itu merupakan market leader. Selain itu, cek juga apakah mereka punya keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Sebelum melihat data keuangan secara kuantitatif, perlu juga memastikan aspek kualitatif perusahaan. Ada konsumen yang melihat produk atau jasa perusahaan hanya karena harganya murah. Tapi ada juga yang beli karena kualitasnya bagus, bukan karena harga. Artinya, pertimbangan kuantitatif dan kualitatif harus berjalan bersama. Tidak boleh hanya melihat angka tapi mengabaikan kualitas. Begitu juga sebaliknya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara cek kualitas produk atau jasa perusahaan? Caranya adalah dengan mengamati. Kamu bisa melihat di sekelilingmu apakah produk atau jasa itu digunakan. Selain digunakan, pastikan juga produk atau jasa tersebut menjadi pilihan pertama di mata konsumen. Misalnya, kalau kamu makan, belinya mie apa? Kalau pakai internet, operatornya siapa? Kalau menabung, pilihannya bank apa? Dan lain-lain. Cara ini sangat klasik dan sering dikatakan basi oleh beberapa orang. Tapi menurut Mimin, cara ini masih cukup powerful karena kita mencari perusahaan yang ramai dikunjungi konsumen. Ingat, pada akhirnya semua akan berujung ke profit. Begitu juga dengan perusahaan. Bagaimana mereka bisa profit kalau produk atau jasanya tidak banyak dibeli orang? Poin ketiga, laba dan ekuitas yang terus bertumbuh. Dari sekian banyak data keuangan, di awal analisa kamu bisa fokus dulu ke laba dan ekuitas. Kenapa? Sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada ujungnya perusahaan pasti akan mencari laba. Semakin besar laba tentu semakin baik. Apa gunanya punya aset yang banyak jika masih terus rugi? Apa gunanya punya brand yang kuat jika ujung-ujungnya tidak profit tapi loss? Itulah kenapa untuk analisa awal lihat saja dulu labanya. Kedua, lihat ekuitas. Harus diingat, setelah perusahaan mendapatkan laba, mereka punya 2 pilihan. Apakah akan membagi laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau menahannya sebagai laba ditahan dan dicatat di ekuitas. Perlu diingat, perusahaan bisa dikatakan bertumbuh jika masih bisa melakukan ekspansi. Untuk ekspansi, perusahaan tentu butuh modal yang besar yang diambil dari laba yang ditahan. Nah, jika semua labanya dibagi dan tidak ada saldo ditahan, bagaimana mereka bisa melakukan ekspansi? Dengan kata lain,
Mimin berasumsi apabila dalam beberapa tahun perusahaan membagi 100% laba kepada pemegang saham, artinya mereka belum berpikir tentang adanya ekspansi, dan menurut Mimin itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, itulah alasan kenapa kamu perlu untuk melihat ekuitas perusahaan, supaya bisa memastikan bahwa perusahaan masih terus bertumbuh dan tidak diam di tempat. Untuk cara cek laba dan ekuitas, rasanya Mimin tidak perlu ajari lagi karena sudah banyak YouTuber yang membahas hal ini. Poin keempat, hutang dan valuasi yang masuk akal. Labanya banyak, tapi hutangnya juga banyak, itu bukan merupakan hal yang baik. Kamu pasti tahu ada beberapa saham yang digugat pilot karena tidak mampu bayar hutang. Semua orang juga tahu, semakin banyak hutang, perusahaan itu semakin beresiko. Mau hutang produktif ataupun konsumtif, namanya hutang tetap harus dibayar kan? Masalahnya, bagaimana kalau tidak bisa bayar? Itulah alasan kenapa perlu melihat hutang perusahaan, jangan sampai terlalu tinggi. Kamu bisa mengecek hutang perusahaan wajar atau tidak dengan dua cara ini. Pertama, rasio debt to equity yang berada di bawah 1 kali, di mana artinya hutang perusahaan masih lebih kecil dibandingkan ekuitasnya. Kedua, cek rasio kas terhadap hutang jangka pendek. Kalau rasionya terlalu jauh, misalnya hutang jangka pendek 3 kali lipat lebih besar dari kas. Ini juga merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, selain hutang, valuasi juga penting. Pernah dengar kan orang yang sudah invest lama di saham tapi masih rugi? Memang sih kalau untuk jangka panjang, waktu 5 tahun itu termasuk pendek. Tapi kalau pada dasarnya kamu pilih saham yang sudah kemahalan, tetap saja hasilnya tidak akan optimal. Ibaratnya seperti beli mobil Innova kualitas terbaik, tapi di harga 2 miliar. Sebagus apapun mobil Innovanya, tetap saja harganya sudah terlalu mahal. Itulah gunanya valuasi, supaya kamu tidak dibutakan dengan brand perusahaan dan akhirnya tidak berpikir jernih. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara melihat valuasi saham? Sudah banyak YouTuber yang membahas hal ini, sehingga rasanya Mimin tidak perlu membahasnya lagi. Ada yang pakai metode PAIR, PBV, discounted cash flow, dan masih banyak lagi. Intinya, kamu bisa coba pelajari metode mana yang paling sesuai dengan karaktermu. Poin kelima, dividennya oke. Saham yang dihold selamanya cenderung pasti tidak akan dijual. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menikmati keuntungan dari saham yang dibeli? Jawabannya adalah dengan dividen. Idealnya, perusahaan akan membagi dividen setidaknya 1 kali dalam 1 tahun kepada pemegang saham. Artinya, kalau perusahaan yang kamu beli tidak bagi dividen, berarti saham tersebut tidak masuk kriteria saham yang bisa di-hold selamanya. Terus pertanyaannya, idealnya kita bisa dapat dividen berapa persen? Dalam jangka pendek, dividen yield 3% itu sudah cukup baik. Namun yang harus kamu cari bukanlah saham yang memberi yield yang besar, tapi growth yang besar. Supaya dalam jangka panjang, dividen yang kamu terima bisa semakin banyak. Nah, kesimpulan dari video ini, 5 syarat saham yang bisa di-hold selamanya dan diwariskan. Pertama, mempunyai manajemen yang bertanggung jawab. Kedua, market leader dan punya keunikan. 3, laba dan ekuitas terus bertumbuh. 4, hutang dan valuasi yang masuk akal. Kelima, dividennya oke. Sebagai informasi, sebenarnya materi video ini merupakan sebagian kecil pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham dan The Stock Market. Di ebook ini, Mimin membahas dengan lebih detail mengenai 5 hal yang disebutkan tadi. Tentu saja dengan berbagai aspek lain yang belum ada di video ini, di mana bisa menjadi referensi bagi kamu untuk mengoptimalkan kinerja portofolio saham. Apabila kamu ingin mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai teknik pemilihan saham dan metode pembeliannya, mungkin ebook ini bisa membantu. Pembahasan sudah selesai. Jika kamu masih bingung, silakan nonton video ini dari awal ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru.
Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, ada satu statement yang semoga bisa berguna bagi kamu. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Thank you.